Jauh-jauh ini mulai yang privilege berangkat itulah ada something itu isang film cap wising dikit oh ya malas mati kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang sangat banyak, yang tidak terhingga, tidak terhitung, bahkan tidak terbendung. Karenanya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan sebuah ayat agar kita senantiasa bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemarin kita sudah masuk pada ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, menyeru kita, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau itu sedang berusaha, benar-benar berusaha menuju Rabb. Kita tahu bahwasanya usaha yang kita lakukan itu sangat-sangat terbatas. Entah itu terbatas dari sisi usia atau karena lemahnya fisik kita. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Ini hadis yang sangat masyhur, seringkali kita dengar. Iktanim khamsan qabla khamsin. Maka manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Maksudnya adalah ketika kita berada di dalam 5 perkara tersebut, maka gunakan apa yang kita miliki dari umur kita, harta kita untuk apa? Untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mudamu. Manfaatkan sebelum apa? Tua. Kita tahu bahwasanya masa muda ini terkumpul di dalamnya untuk mendukung kita atau memicu kita untuk apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa muda kita bisa ke sana kemari. Di masa muda kita masih banyak memiliki waktu. Di masa muda kita masih bebas untuk bekerja, untuk melakukan apa saja. Maka hendaknya kita gunakan masa muda kita sebelum apa? Masa tua kita. Kita lihat, masa muda kita ini sangat-sangat singkat. Perasaan kita kemarin masih remaja kemarin. Masih main layang-layang. Masih main gelatikan kalau bahasa Cirebonnya mungkin. Masih main gundu atau pincen atau kelereng. Kemudian kita sekarang remaja. Tidak terasa kemudian kita malah menjadi tua. Rambut kita sudah mulai memutih. Kulit kita pun tidak terasa semakin keriput. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini sudah menjadi sunatullah. Kita tidak selamanya muda.
Kita tidak selamanya kuat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu. Betapa banyak orang-orang yang berada di kursi roda sekarang, Pak. Ingin seperti kita, yang bebas melakukan apa saja. Ingin sholat ke masjid, ingin apa, hadirin majelis taklim, ingin ini dan itu. Sedangkan mereka tidak bisa ibadah kecuali apa? Duduk di atas kursi roda saja. Hanya sebatas bisa berzikir saja sudah mereka senang sekali. Impian mereka jauh. Ingin bisa umrah, ingin bisa haji, ingin bisa ibadah dengan kaki-kaki mereka, dengan tangan-tangan mereka. Tapi apa daya, sakit sudah menimpa mereka. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, manfaatkanlah sehatmu sebelum sakit. Kemudian yang ketiga adalah manfaatkanlah kayamu sebelum apa? Miskin. Jangan sampai sekarang kita sudah kaya, sudah cukup, kita lupa. Angan-angan kita ketika miskin, nanti ketika sudah kaya, saya ingin bersedekah setiap harinya 1 juta. Atau minimal 100.000. Dulu waktu miskin seperti itu. Ingin setiap masjid saya sumbang. Ingin saya mengumpulkan anak-anak yatim. Bersedekah atau menyantuni anak yatim. Tapi giliran mapan, lupa. Ya, macam oknum pejabat. Pilih saya. Nanti ketika saya menjadi pejabat, menjadi pimpinan daerah, ingin ini dan itu. Kebaikan-kebaikan yang banyak. Tapi setelah menjadi pejabat, lupa janji-janjinya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Maka ketika kemudian kita mampu mapan, manfaatkan harta kita untuk apa? Untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa yang kita miliki ini, dari harta kita akan ditanya. Dari mana harta kita peroleh? Dan untuk apa atau kemanakan harta kita ini? Apakah untuk digunakan untuk mentaati Allah? Atau justru untuk berfoya-foya? Ya, jangan sampai kita ini, ya, ambisi kita ini keliru, Pak. Ya, bagaimana caranya saldo ATM kita ini atau rekening kita ini penuh? Ya, sehingga apa? Lupa untuk memberikan hak kepada anak yatim, kepada apa? Janda, kepada lansia, kepada orang-orang fakir dan miskin. Hadirin a'azzani-Allah wa iyyakum. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum waktu sempit. Sekarang alhamdulillah, sesibuk-sibuknya kita kerja nggak sampai 24 jam, Pak. Iya tidak? Paling mentok 8 jam. Sama lembur berapa jam, Pak? Ya, berbeda-beda. Mungkin ada yang 3 jam, ada yang 2 jam, ada yang berapa? 10 jam. Ya, tapi ya jangan sampai kita kebangetan. Ya, hidup ini bukan untuk mencari dunia saja. Ya, tetapi lebih daripada itu kita diciptakan oleh Allah adalah sehingga ambisi kita dikurangi, Pak, terhadap dunia. Sebab apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih kekal daripada dunia. Jadi kurangi lembur-lembur. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secukupnya saja sudah. Dunia ini gak bakal dibawa mati. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir adalah manfaatkan hidupmu sebelum mati. Hidup itu berapa lama? Gak bakal lama lagi kita hidup, Pak. Setakut-takutnya kita terhadap kematian, kita ini pasti akan mati. Kalau nggak besok, lusa. Kalau nggak besok lagi, lusa lagi. Kalau nggak pekan ini, pekan depan. Kalau nggak pekan depan, bulan depan. Ini sebuah keniscayaan. Pasti kita akan mati, cepat ataupun lambat. Yang pasti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, famulaki. Maka di sini disebutkan famulaki ay famulaku rabbika an qaribin wasayujazika bima amilta. Bahwasanya engkau itu akan bertemu dengan Rabbmu, yaitu Allah Ta'ala, dengan sangat dekat. Dan engkau akan dibalas oleh Allah dengan sebab amal yang engkau perbuat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dalam kalimat ini ulama berbeda pendapat. Ada satu pendapat mengatakan bahwasanya famulakih artinya engkau akan menemui amalan
termasuk kita akan mendapatkan ganjarannya. Kalau dosa berupa apa? Azab. Kalau pahala berupa nikmat. Dan ini tidak keliru. Karena berdasar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan amalan sekecil atau seberat zarrah, maka dia akan melihatnya. Kata para ulama, melihat di sini adalah melihat catatan amalnya juga balasannya. Kalau itu kebaikan, maka itu adalah nikmat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecilnya. Jadi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, Pak. Sebab kebaikan sekecil apapun itu mampu untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamratin." Lindungilah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan setengah biji kurma. Ada yang tahu harga kurma, Pak? Paling murah namanya kurma khalas namanya. Ya, khalas itu bahasa Arabnya itu sudah. Ya mungkin karena saking murahnya, wis gratis saja gitu ya. Murah sekali ini kurma. Ya, hampir-hampir mungkin setiap orang itu mampu untuk membeli kurma ini. 1 kilo kurang lebih 20.000. Ya, kalau bahasa Cirebonnya 20.000. Ya, 20.000. Mungkin isinya sudah ratusan. Ya berarti kalau setengah biji kurma berapa? Gak ada artinya. Tapi dengan itu bisa menyelamatkan kita dari apa? Api neraka. Bagaimana lagi kalau kita sedekah dengan 1 kilo kurma? Bagaimana lagi kalau kita bisa sedekah dengan 5 kilo kurma? Bagaimana lagi kalau kita sedekah bisa dengan 1 kintal beras? Atau lebih banyak lagi. Berpotensi bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat lain, "Ittaqun nara walau antalqa akhaka biwajhin taliqin." Lindungilah diri kalian dari api neraka. Walau hanya dengan ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang menyenangkan. Dengan senyum, Pak. Berapa harga senyum, Pak? 3.000? Atau gratis? Gratis. Tapi kadangkala kita lupa. Dengan ibadah yang gratis ini, kita bisa menyelamatkan diri kita dari apa? Dari api neraka. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua adalah famulaki, maka kita setelah sekian lama kita berusaha di dunia untuk menjalankan ketaatan, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan nanti di surga, tapi di yaumil hisab. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minkum min ahadin." Tidaklah seorang pun dari kalian illa sayukallimuhu rabbuh, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengannya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Gak ada di antara dia seorang hamba dan Allah itu ada penerjemah. Gak ada. Ketika kita ditanya, apakah ini dosamu? Apakah engkau melakukan ini dan itu oleh Allah? Kita mengerti bagaimana bahasa Allah. Dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Lah Ustadz, bagaimana kita ini nggak belajar bahasa Arab? Di sana secara otomatis nanti Pak, kita akan mengerti bahasa Arab. Ya sudah Ustadz, nggak usah belajar bahasa Arab lagi. Lah, kita belajar bahasa Arab di dunia bukanlah untuk mengerti bagaimana Allah bicara kepada kita. Kan? Tetapi agar kita bisa mengerti bahasa Al-Quran, agar kita bisa mengerti hadis Nabi, agar kita bisa mengerti bagaimana kitab-kitab para ulama, ya sehingga kita bisa mengambil banyak faidah dari para ulama. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Maka pendapat inilah yang lebih tepat, bahwasanya kita akan bertemu dengan Allah. Tetapi bukan berarti pendapat yang lain salah. Enggak. Kita bisa korelasikan bahwasanya kita ini selain kita bertemu dengan Allah, kita pun akan melihat bagaimana amalan kita tertulis di dalam catatan amal, sekaligus kita pun akan mendapatkan balasannya. Kan sabdanya, la hijabun yahjubuhu. Tidak ada hijab yang menutupi Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar di yaumil hisab nanti kita akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman
Di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'atin. Barang siapa yang mengharap untuk berjumpa dengan Allah, fa inna ajalallahi la'atin. Maka sesungguhnya janji Allah bahwasanya setiap manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat benar-benar akan terjadi. Benar-benar akan datang. Kemudian dikatakan di dalam kitab ini wa kullu atin qaribun, dan setiap yang akan datang itu benar-benar dekat, Pak. Ya. Mungkin ketika kita umur 15 tahun ketika kita umur 15 tahun, kita ini menghayal, kita ini memimpikan bagaimana nanti ketika kita umur 25 tahun. Bagaimana kita nanti umur 30 tahun. Nyatanya ketika kita memimpikan sesuatu yang akan datang, benar-benar begitu sangat cepat waktu berlalu, Pak. Ya bayangkan, kemarin kita ya merasakan waktu remaja yang begitu singkat. Kemudian tumbuh dewasa dan sekarang menjadi tua. Dikatakan di dalam kitab ini wal umru mahma tala fi hadhil hayat fahuwa qasirun. Dan umur di dalam kehidupan ini sepanjang apapun maka sejatinya pendek. Ketika Allah Ta'ala disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 112 hingga 113, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya kepada penghuni neraka. Di dalam neraka itu, Pak, itu terkumpul di dalam neraka yang umatnya Nabi Adam yang apa? Yang fasik, tentu yang kafir, kemudian yang fajir, sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang fasik, yang kafir, yang fajir terkumpul di dalam neraka. Maka ditanya mereka, kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa kalian tinggal? Berapa tahun kalian tinggal di bumi? Ini Allah juga tanya kepada siapa? Umatnya Nabi Adam yang hidup beribu-ribu tahun yang lamanya. Ya, kita beda, Pak. Umur kita dengan umur umatnya Nabi Adam itu berbeda. Ya, mereka bisa hidup beratus-ratus tahun lamanya. Nah, tetapi ketika mereka menjadi penghuni neraka, ditanya demikian oleh Allah Ta'ala, apa jawaban mereka? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Mereka berkata, kami ini tinggal di bumi ini hanya 1 hari atau setengah hari saja. Mereka merasa bahwasanya mereka hidup di dunia itu sangat singkat. Sesingkat-singkatnya. Cuma 1 hari atau setengah hari saja. Padahal mereka ini hidupnya bisa beratus-ratus tahun lamanya. Menunjukkan bahwasanya hidup di dunia itu nggak lama, Pak. Jadi sayang sekali kalau kita ini hidup singkat, tapi kemudian memanfaatkan umur kita ini untuk apa? Untuk bermaksiat. Untuk hal yang percuma. Apakah kita yakin kepada Allah Ta'ala bahwa Allah tidak akan mengazab kita kalau seandainya lebih banyak waktu kita digunakan untuk apa? Sia-sia. Digunakan untuk apa? Bermaksiat kepada Allah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, yang kita tahu bahwasanya beliau ini kehidupannya diisi untuk amal soleh. Ketika ditanya oleh seseorang, wahai imam, ya kapan kita ini beristirahat dari beramal soleh? Apa kata beliau? Sampai kedua telapak kaki kita berada di surga. Hadirin azanillah wa iyyakum. Wal hayatul barzakhiyah mahma talat asra'u aqraba min dhalik. Asra'u aqraba min dhalik. Dan kehidupan barzakhiyah, maksudnya alam kubur itu lebih panjang, Pak. Kehidupan di alam kubur itu lebih panjang daripada apa? Di dunia ini. Tetapi sepanjang apapun kehidupan barzakhiyah, maka dirasa oleh penghuni kubur itu lebih cepat daripada apa? Daripada kehidupan di dunia. Walihadza qala allazi amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athahu labithtu yawman aw ba'da yawm. Dan oleh karena ini, orang-orang yang dimatikan oleh Allah hingga 100 tahun di alam kubur, kemudian mereka berkata labithtu yawman aw ba'da yawm. Aku ini ya hidup di sini ya hanya sekitar 1 hari sampai setengah hari. Singkat.
Demikian pula Ashabul Kahfi, Pak. Kita tahu ya kisah Ashabul Kahfi ini masyhur. Di dalam surat Al-Kahfi juga dijelaskan di sana. Rentetan perjalanan Ashabul Kahfi. Kita tahu globalnya bahwa ya Ashabul Kahfi, Al-Kahfi ini diambil dari kalimat kuah, yang mana dijadikan tempat persembunyian oleh beberapa pemuda yang ulama berselisih pendapat tentang jumlahnya. Ada yang mengatakan 5, anjingnya 1. Ada yang mengatakan 6, anjingnya 1. Ada yang mengatakan bahwasanya jumlahnya itu 7 pemuda, sedangkan anjingnya itu 1. Gak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Nah, pemuda-pemuda ini hidup di masa fatrah antara Nabi Isa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu memiliki raja yang zalim, kafir, musyrik, dan masyarakatnya pun mengikuti bagaimana agama raja tersebut. Nah, diundanglah Ashabul Kahfi ini. Karena raja tersebut mendengar bahwasanya Ashabul Kahfi ini memiliki agama yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat. Agama tauhid, agama yang lurus. Ketika dipanggil, diminta untuk menjelaskan agamanya, dijelaskan bahwasanya Allah itu satu. Allah itu adalah Rabbul Alamin yang menguasai alam semesta ini. Gak terima raja. Akhirnya mereka memiliki makar untuk membunuh Ashabul Kahfi ini. Nah, alhamdulillah Ashabul Kahfi ini mendengar, mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala bahwa mereka akan dibunuh dan diberitahukan oleh Allah untuk bersembunyi di dalam sebuah gua yang namanya kahfi. Jadi kahfi ini artinya gua, tempat persembunyian. Nah, ketika mereka bersembunyi, anjingnya itu berada di luar, Pak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan anjingnya itu berada di luar. Ya, anjingnya ngerti ya bahwa di dalam rumah yang berada di dalamnya itu anjing, maka malaikat nggak datang. Begitu ya, nggak bisa masuk. Nggak mau masuk maksudnya. Maka anjingnya itu berada di luar. Nah, sedangkan ashab, ya ini pemuda-pemuda ini ada di dalam masjid, ada di dalam gua tersebut. Mereka ditidurkan oleh Allah Ta'ala. Mereka nggak kerasa. Ya, yang Allah lakukan adalah hanya membolak-balikan mereka saja dalam tidurnya. Tujuannya apa? Supaya mereka, badan mereka ini apa? Selamat dari tanah. Begitu, supaya tidak termakan oleh tanah. Digerak-gerakan seperti itu. Nah, kemudian ketika mereka terbangun, mereka saling bertanya, berapa lama kita tidur ini? Apa mereka jawab? Labithta yauman aw ba'da yaum. Sepertinya kita ini tidur ini ya hanya 1 hari atau setengah hari saja. Padahal waqad labithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'an. Padahal mereka ini tidur di dalam gua itu 309 tahun. Tapi mereka merasa bahwasanya tidurnya itu hanya 1 hari atau setengah hari saja. Menunjukkan bahwasanya kita ini sangat singkat umurnya, Pak. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Fama asra'a mulaqatil insani li rabbih wa ma aqraba dzalik. Betapa cepatnya pertemuan manusia dengan Allah Ta'ala. Wa ma aqraba dzalik. Dan betapa dekatnya pertemuan tersebut, Pak. Kita semakin ya bertambahnya usia kita ini, semakin dekat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita semakin bertambah usia kita, tapi semakin apa? Merasa bahwasanya maut itu semakin jauh. Ya, jangan sampai demikian. Ya, kita ini harus merasa bahwasanya kematian itu semakin dekat dengan kita, Pak. Ya, ketika umur kita bertambah setiap detiknya saja, maka itu artinya semakin dekat waktu, semakin dekat apa? Kematian kepada kita. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Semakna dengan apa yang dikatakan oleh beliau, innama anta ayyamun ma'dudah. Sesungguhnya engkau itu hanya hitungan hari-hari saja. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Setiap kali 1 harimu itu hilang, maka itu artinya sebagian dari umurmu itu ikut hilang. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Sementara kita ini sudah melewati banyak sekali hari-hari dalam hidup kita. Kita nggak tahu berapa hari yang tersisa dalam diri kita. Apakah 1 hari? Apakah 2 hari? Apakah 3 hari? Apakah 4 hari? Wallahu a'lam. Yang pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan manusia itu adalah tergantung bagaimana akhirnya. Maka kalau kita merasa bahwasanya mati itu semakin dekat, maka mari Pak, manfaatkan waktu-waktu terakhir kita.
Karena kita nggak tahu. Ya, barangkali beranjak dari masjid, ya nyawa kita diambil. Seringkali kita dengarkan seperti itu. Orang-orang yang sehat kita lihat baik-baik saja, tapi ternyata beberapa hari kemudian dicabut nyawanya oleh Allah. Dan tidak menutup kemungkinan keadaan kita pun sama. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kita diingatkan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Jibril, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Wahai Jibril, hiduplah, wahai Muhammad, hiduplah sekarmu. Ya, sok terserah engkau bagaimana hidupmu. Mau gimana, mau ngapain terserah. Innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau ini fa innaka mayyitun. Engkau itu akan menjadi mayit. Akan mati kita ini, Pak. Ya, silakan. Yang menentukan kita apakah selamat atau tidak. Ya, silakan. Hidup ini terserah kita. Apakah kita mau mengikuti nafsu kita terus santai-santai saja tanpa peduli untuk menambah amal kita, pahala kita, atau kita mau berjuang, berusaha. Fa idza faragta fansab. Apabila engkau telah menyelesaikan satu urusan yang baik, amalan soleh, fansab, maka sibukkanlah dengan amalan soleh yang lain. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufaraqah. Maka cintailah siapapun, cintailah apa yang engkau kehendaki. Ya, karena sesungguhnya engkau itu akan berpisah. Seorang muslim harus bisa al-wala dan al-bara. Ya, jangan sampai kita ini keliru. Kadangkala kita lupa dengan permasalahan akidah al-wala dan al-bara. Apa itu al-wala? Loyal kepada kaum muslimin. Loyal kepada Islam dan pemeluknya. Al-bara adalah kita berlepas diri daripada kesyirikan dan kekufuran dan juga pelakunya. Sementara di hari ini, Pak, ya, tidak jarang kita temui yang rajin ngaji, ya, bahkan banyak santri, ya, lihat nih anak-anak kita, Pak, yang sekarang mondok di pesantren, pastikan bagaimana al-wala dan al-bara mereka. Ya, banyak sekali santri putri khususnya, ya, mereka menyimpang dalam perkara ini. Ya, yang harus mereka berlepas diri daripada kekufuran dan berlepas diri daripada pemeluknya, mereka malah sekarang cinta kepada pemeluk kekufuran, Pak. Siapa? Mereka adalah artis-artis Korea, Pak. Ya, muslimah sekarang itu sedang demam dengan apa? Artis-artis Korea. Mereka ngefans setengah mati, Pak. Ya, termasuk saya punya santri pun sering saya singgung, sering saya peringati agar tidak ngefans atau suka dengan apa? Artis-artis Korea. Ya, mungkin remeh sekilas, tapi hal itu bisa menjadikan dia itu masuk dalam neraka dengan mudah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innaka ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Semakna dengan hadis Nabi. Sesungguhnya engkau itu, ya, akan bersama orang yang engkau senangi pada hari kiamat. Nah, demikian pula kita, Pak. Hadis ini mengingatkan kepada kita agar hati-hati menerapkan al-wala. Jangan sampai kita senang bola, ya, akhirnya kita senang setengah mati kepada siapa? Ronaldo, Messi. Siapa lagi? Siapa lagi, Pak? Saya kenalnya cuma dua. Ya, siapa lagi, Pak? Yang kafir-kafir. Begitu. Banyak. Begitu ya. Saya kenalnya cuma dua. Ya, Ronaldo dan Messi. Neymar, gitu ya. Ya, kebetulan saya nggak suka bola. Ya, mentok ketika apa namanya Indonesia bertanding dengan apa gitu ya. Itu sesekali aja, pengen nonton, begitu ya. Yang saya senangi ya paling artis apa namanya pemain bola muslim, begitu ya. Nah, hati-hati ini. Kalau kemudian Bapak nih ya senang dengan bola, kemudian ada rasa kagum, senang dengan Ronaldo, senang dengan siapa? Messi, senang dengan Neymar. Ingat hadis ini, Pak. Innaka ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Ya, sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau senangi pada hari kiamat nanti. Ya, bisa jadi kita ini taat kepada Allah, naudzubillahi min dzalik, tapi kita ternyata senang, gak ketinggalan kalau apa? Kalau Real Madrid main.
ya, atau Barcelona main. Nah, senang kita dengan pemain bolanya sudah, ya. Berarti ada yang cacat dengan akidah kita. Kenapa? Karena kita al-bara, ya, karena kita al-wala, apa namanya, al-wala kepada orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah Allah kemudian menjelaskan bahwasanya setiap manusia itu berusaha di dalam hidupnya, berusaha menuju Allah Ta'ala, dan dia akan bertemu dengan Allah, dan bahkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usahanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa kelak manusia di yaumul hisab nanti akan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, dia akan menerima catatan amalnya dengan apa, Pak? Dengan tangan kanannya. Sementara kelompok yang kedua, kelompok yang pertama ini, yaitu orang yang beriman, atau minimal, ya, dia ini punya banyak dosa tapi taubat dan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini kelompok pertama yang akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Sementara kelompok yang kedua adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang fasik, orang-orang fajir yang tidak bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka dia akan menerima dengan tangan kirinya. Nah, adapun rincian disebutkan di dalam ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-15, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, fa amma man utiya kitaba amalih biyadihil yumna takriman lahu wa huwal mu'min. Maka adapun orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya sebagai bentuk kemuliaan baginya, wa huwal mu'min, maka dia adalah orang yang beriman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, fasaufa yuhasabu hisaban sahlan khafifan, bahwasanya dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ya, bahwasanya apa? Al-hisab itu hal yang wajib harus kita imani. Maka seberapapun kita yakinnya imannya kepada hari kiamat, misalkan kita yakin bahwasanya kita akan dibangkitkan dari kubur kita, kita yakin bahwasanya kita ini akan ditimbang pahala kita, kita yakin bahwasanya kita akan melewati sirat, dan kita yakin bahwasanya manusia ada yang masuk surga dan neraka, tetapi kita tidak yakin dengan adanya yaumul hisab, maka keyakinan kita terhadap hari kiamat dianggap batal, Pak. Ya, karena ini adalah qat'i, dijelaskan secara terang di dalam Al-Quran bahwasanya ada yang namanya yaumul hisab. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, adapun hisab itu ada dua macam. Hisab itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-'ard. Nah, ini adalah hisabnya orang-orang yang beriman. Yang satunya adalah hisab niqash, ya, diperdebatkan oleh Allah, dipersulit ini, ya, hisabnya. Ini adalah hisabnya orang-orang kafir. Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nuqishal hisaba udzibah." Di riwayat lain Nabi bersabda, "Man husiba udzibah." Ya, barang siapa dinikosh hisabnya, dipersulit hisabnya oleh Allah Ta'ala, udzibah, maka dia akan diazab oleh Allah Ta'ala. Maka Aisyah radhiyallahu anha yang ahli Quran, ketika mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian, beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, alaihissallahu yaqulu fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Wahai Nabi, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, bahwasanya manusia akan dihisab dengan hisab yang mudah? Maka dalam hal ini, ya, tentang ayat ini Nabi menjelaskan, qala laisa dzaka bil hisab, maka itu bukanlah al-hisab yang dimaksud, bahwasanya man husiba udziba, orang yang dihisab itu akan diazab. Tetapi ayat tersebut walakin dzalikal ard, hal itu adalah al-ard, ya, hisab al-ard itu dipaparkan oleh Allah Ta'ala,
Ya, disebutkan apakah ini dosamu, apakah ini dosamu, nanti dijelaskan hadisnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man nuqisal hisabu yaumal qiyamah udziba." Dan adapun orang yang dinikash, yang dipersulit hisabnya, maka dialah yang pada hari kiamat nanti diazab oleh Allah Ta'ala. Hadirin azani Allah wa iya. Aisyah radhiyallahu anha juga mendengarkan satu riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul fi ba'di salatihi," bahwasanya aku mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sebagian salatnya, "Allahumma hasibni hisaban yasira." Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ini Nabi Pak. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, yang diampuni, ya, yang akan merasa tenang dia berhisab nanti. Dan tetapi masih berdoa di sebagian solatnya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kita hidup selama ini di dunia, apa? Pernah nggak kita berdoa seperti ini? Untuk meminta kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Atau kita nggak pernah doa sama sekali seperti ini, Pak? Kalau belum, Pak, yuk mumpung masih hidup, ya perbanyak doa ini. Andai kata Allah mengabulkan doa ini, berarti kita akan menjadi penghuni surga. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, bagaimana hisab al-ard ini? Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keadaan bagaimana Allah menghisab orang yang beriman. Yudnillahul mu'mina yaumal qiyamah. Ya, Allah akan mendekat dengan orang yang beriman, Pak, pada hari kiamat. Hatta yad'a alaihi kanafahu. Ya, sampai Allah meletakkan sitarnya, ya, meletakkan sitarnya. Kemudian artinya menutupi, ya. Jadi Allah dengan hamba itu ditutupi. Gak dibiarkan orang lain, gak dibiarkan apalagi orang kafir, orang fasik melihat bagaimana hisab antara orang yang beriman oleh Allah Ta'ala. Ya. Andai kata orang yang beriman ini memiliki dosa, maka orang kafir nggak tahu. Jangankan orang kafir, orang yang beriman yang lainnya pun tidak dibiarkan untuk tahu bahwasanya orang yang beriman ini memiliki dosa. Dijaga kehormatannya sampai di akhirat. Ya. Yudnil mu'min yudnillahul mu'mina yaumal qiyamah hatta yad'a alaihi kanafahu wa yuqarriruhu bidzunubihi. Kemudian Allah menetapkan dosa-dosanya orang yang beriman tersebut. Fayaqul, kemudian Allah berkata, atadhkuru dzamba kadza wa kadza? Apakah engkau mengingat bahwasanya engkau melakukan dosa ini dan ini? Apakah engkau mengingat dosa ini dan itu? Diingatkan satu persatu oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Maka apa yang dia katakan? Ya, fayaqulu ay rabbi. Iya, wahai Rabb. Ya, ini dosaku, ini dosaku, ini dosaku, ini dosaku. Ya, ini kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian fayaqulullah azza wa jal ana satartuha alaika. Ya. Kemudian Allah berkata bahwasanya aku, ya, telah menutupi dosa-dosamu di dunia. Ya, di riwayat lain, ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan apakah ini dosamu, apakah ini dosamu, apakah ini dosamu, sampai dijelaskan satu persatu dan merasa takut. Ya, orang yang beriman, Pak, ketika dijelaskan satu persatu dosanya, mereka merasa takut. Ya, seolah-olah dia ini, ya, tidak akan selamat sudah. Ya, dosanya ditampakkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah. Tetapi di ujung, ya, hisabnya, Allah berkata, ana satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Bahwasanya aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia dan aku telah mengampuni dosamu pada hari ini. Ya, luar biasa, ya. Ini yang kita harapkan, Pak. Ya, semoga Allah menutupi aib-aib kita, dosa-dosa kita di dunia, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita di akhirat. Amin. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Lalu ketika orang-orang yang beriman ini setelah dihisab, apa kata Allah? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ai wa yarji'u
min mauqifil hisab ila ahlihi fil jannah min al-haur al-'id, ya. Maka orang yang beriman ini akan kembali dari tempat hisab itu kepada keluarganya di dalam surga, ya, bersama istri-istrinya. Kalau istrinya berapa, ya mau nggak mau ya, nanti di surga itu istrinya lebih daripada satu, begitu ya, istrinya lebih daripada satu. Walaupun demikian Pak, ya, kadangkala istri itu ada yang egois. Sudah kita ini dijajah di dunia, ada istri yang bertanya kepada Syekh kurang lebih seperti ini, wahai Syekh, apakah boleh ya saya berdoa kepada Allah, kalau sekiranya saya berdoa kepada Allah agar suami saya nanti di surga itu pasangannya cuma saya saja. Ada yang berdoa seperti ini, Pak. Ya, ini ngeri ini doa ya. Menjajah suami dunia akhirat. Ya, nggak apa-apa kalau di dunia istrinya cuma satu, nggak apa-apa. Barangkali memang mampunya satu. Tapi kalau kita sudah masuk surga, bebas kita diberikan oleh Allah ya dengan banyak bidadari. Ya, tetapi bidadari yang terbaik adalah istri kita. Baik, barangkali itu yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaat yang kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.